Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Sabina dengan NIM 22221195. Di sini saya akan menjelaskan screening CA cervix dengan teknik IVA test. Teman-teman, apakah tahu sudah dengan IVA test? Jadi IVA test itu adalah atau pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan dengan cara mengoleskan secara langsung asam asetat atau cuka yang encer dengan konsentrasi 3-5% pada leher rahim dan ditunggu kurang lebih 1 menit. Dan jika terdapat sel-sel diplasia atau tahapan prakanker, maka akan terlihat bercak putih. Jadi ketika di video sebelumnya itu ada pemeriksaan secara pap smear yang dimana dia nanti dioles ataupun diperiksa dulu di labor. Nah, ketika IVA itu hanya mengoleskan asam asetat atau cuka, lalu nanti dilihat jika ada bercak putih maka berarti ada sel-sel diplasia atau prakanker. Kita langsung masuk ke dalam langkah-langkah dari IVA. Yang pertama itu adalah jelas pasien akan diminta untuk berbaring dengan kaki terbuka atau posisi litotomi. Lalu dokter juga akan memasukkan alat seperti yang bernama spekulum atau cucar bebek ke dalam vagina yang berfungsi menahan mulut vagina terbuka sehingga leher dan mulut rahim akan terlihat. Lalu dokter akan mencelupkan gumpalan kapas bertangkai mirip cotton bud ke asam asetat atau asam cuka kadar 3,15%, lalu dioleskan perlahan ke permukaan jaringan serviks dan ditunggu 1 menit, lalu melihat reaksinya apakah ada perubahan warna pada area serviks yang telah dioleskan asam asetat tadi. Jika teman-teman tidak terbayang, ini ada fotonya. Lalu kan kita akan berbaring secara litotomi, lalu dimasukkan si cocor PB-nya. Lalu dokter akan memasukkan kapas atau cotton bud ke area mulut rahim atau serviks, lalu dioleskan perlahan, lalu ditunggu 1 menit. Nah, hasil pemeriksaan serviks yang sehat tidak akan mengalami perubahan warna setelah dioleskan dari asam asetat. Ya masih sama seperti warna serviks sebelum dioleskan, masih pink, merahan seperti itu. Nah, tapi jika terdapat sel yang abnormal pada serviks maka akan muncul bercak putih pada permukaan leher rahim. Nah, ini yang dapat menandakan adanya sel tumor atau sel kanker pada serviks. Ini teman-teman bisa melihat, jadi atlas inspeksi visual asam asetat serviks normalnya seperti itu. Ada yang memang dia agak menonjol untuk dia multipara juga sudah tidak menonjol itu atau sudah ada bukannya, dan untuk multipara seperti itu. Lalu untuk yang sudah dengan masang IUD dia akan seperti itu. Tapi jika ada infeksi dan juga misalnya IVA positif atau kanker serviks maka akan berubah. Dia akan ada seperti lesi-lesinya ya teman-teman. Jadi juga dari mulut serviks itu juga akan berbeda antara yang normal dan juga yang sudah ada kanker. Sama seperti pemeriksaan pap smear, maka juga ada syarat-syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu jelas sudah pernah melakukan hubungan intim, lalu tidak berhubungan intim dulu selama 24 jam sebelum pemeriksaan, dan juga tidak sedang haid. Jadi ada 3 syarat sebelum dilakukan IVA test. Nah, lalu kapan sih dilaksanakannya? Apakah sama seperti pap smear tadi? Jadi IVA dianjurkan pada perempuan berusia 20 tahun ke atas. Jadi pap smear itu kan tadi 21, jadi hampir beda-beda tipis lah untuk IVA dan pap smear. Jadi IVA ini lebih awal, 20 tahun bisa. Terutama yang sudah pernah untuk berhubungan seksual. Jadi IVA setidaknya dilakukan 1 kali ketika wanita memasuki usia dari 35-40 tahun. Setelahnya bisa dilakukan setiap 1 atau 5 tahun sekali pada 35-55 tahun. Nah, lalu untuk tingkat akurasinya bagaimana? Jadi untuk IVA memang lebih rendah dibandingkan dengan pemeriksaan lain seperti pap smear, yaitu kalau misalnya IVA itu 61%, sedangkan pap smear itu akuratnya 80% dan kolposkopi sekitar 75%. Kenapa sih akuratnya lebih rendah daripada pap smear ya? Karena pap smear itu kan memang melihat apusan vagina. Dia memang ada pemeriksaan labnya. Jadi kalau misalnya untuk IVA kan hanya memang melihat dari perubahan warna di serviks saja. Untuk kelebihan dari IVA ini, IVA itu bisa mendeteksi lebih awal sehingga memungkinkan penanganan lebih cepat. Karena itu tadi, karena kan dilihat bahwa ada perubahan nih warnanya, jadi lebih cepat untuk dideteksi. Lalu minim invasif, dia tidak ada kenyamanan yang signifikan. Sebenarnya hampir sama sih dengan untuk pap smear itu, karena hanya ada pemeriksaan apusan vagina. Lalu untuk informasi yang cukup rinci, bisa untuk pemantauan kesehatan juga memiliki risiko tinggi atau masalah kesehatan tertentu, karena dia kan memang lebih awal untuk IVA ini. Jadi
prosedurnya cepat, hasilnya cepat, dan juga tentu ketika pemantauannya juga lebih cepat seperti itu. Tapi untuk kekurangannya, yang pertama itu adalah akurasi terbatas. Jadi tidak selalu memberikan hasil yang definitif atau mungkin memerlukan teks tambahan untuk konfirmasi. Jadi sebenarnya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya memang keadaan serviksnya memang sedang tidak baik-baik saja, atau memang ada beberapa hal yang memang mempengaruhi hasil. Lalu keterbatasan dalam deteksi, tidak semua kondisi dapat dideteksi dengan IVA. Misalnya masalahnya memang masih sangat awal, sehingga lesi prakankernya memang masih sangat sedikit, padahal ada tetapi tidak dapat dideteksi, misalnya karena apusan vaginanya mungkin tidak sampai atau tidak menyeluruh. Lalu biaya dan aksesibilitas, jadi ada memang yang belum ada ketersediaan tes ini secara gratis seperti itu. Lalu ketidaknyamanan, ya walaupun minim invasif tapi tetap tidak nyaman karena itu pemasangan cucur pibet dan juga memang prosedurnya. Kesimpulannya, screening kanker serviks dengan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat adalah metode yang sederhana dan efektif untuk mendeteksi awal CA serviks. Nah, prosedur ini melibatkan dari penghapusan aplikasi asam asetat pada serviks untuk mengidentifikasi area yang menunjukkan adanya lesi prakanker atau kanker serviks. Jadi secara keseluruhan, IVA test adalah alat yang berguna dalam deteksi kanker serviks, terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas, tetapi tetap memerlukan tindak lanjut untuk memastikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Di balik banyak kekurangan, tentu masih ada kelebihannya. IVA test ini merupakan tes yang cukup ringkas, tidak memerlukan waktu yang lama dalam diagnosisnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.